Horas, sampai selamat bertemu kembali dengan semua rekan-rekan, saudara-saudara, mahasiswa dan mahasiswi pengontrak mata kuliah Misiologi 1 bersama dengan saya, Pendeta Pulo Arwan. Kita akan melanjutkan perjalanan perkuliahan kita untuk semester ini, dan ini saya pikir adalah dua pertemuan yang terakhir yang akan kita lakukan, dan saya mencoba memberikan kuliah lewat kuliah yang direkam dan sehingga kalian boleh mengulang-ulang untuk mendengarkan dan menontonnya sebagai jalan keluar dari mungkin permasalahan kita untuk kuliah online kita selama ini yang kita mengalami banyak kesulitan. Nah, seperti yang saya katakan, ada dua hal lagi yang menjadi topik mata kuliah kita di dalam pertemuan kita yang terakhir ini. Yang pertama, untuk kelas misiologi kita, saya akan menjelaskan kepada kita yang pertama bagaimana misi yang berlangsung di dalam sejarah gereja, ya, dalam sejarah gereja. Jadi ini nanti mencakup periode-periode dan perkembangannya, dan periodisasinya. Dan yang terakhir, seperti janji saya akan memperkenalkan apa itu teologi interkultural yang di barat ini sudah diklaim sebagai pengganti dari mata kuliah misiologi, ya. Jadi kita pun pasti akan segera memasuki era ini, sehingga saya berpikir saya perlu memperkenalkannya kepada saudara-saudara. Dan bila mungkin nanti di kelas misiologi kedua, kita akan bertemu lagi, kita akan memperdalamnya sekaligus melihat bagaimana misi itu diimplementasikan di dalam seluruh aras kehidupan pada saat ini. Saya ingatkan, saya tidak akan terlalu panjang untuk memberitakan atau mengajarkan dua topik ini, karena saya berpikir kalian punya kesempatan banyak untuk mengeksplorasinya dari sumber-sumber yang lain, baik buku-buku ataupun internet. Dan itu nanti akan sangat berguna sekali bagi kalian di dalam menghadapi ujian akhir semester yang segera akan kita laksanakan dengan sistem take home examination, dan sekaligus juga melengkapi tugas-tugas yang seharusnya dan harus kalian kirimkan kepada saya seperti kebiasaan kita, yaitu catatan-catatan perkuliahan sejauh mana, sehingga saya bisa mengevaluasi sejauh mana kalian bisa menangkap kuliah yang saya berikan. Baik, segera saja kita mulai dengan misi di dalam sejarah gereja, ya. Misi di dalam sejarah gereja. Nah, sejarah misiologi sebetulnya belum terlalu panjang. Maksud saya bukan sejarah misi itu sendiri, tapi misiologi sebagai ilmu pengetahuan, sebagai salah satu cara untuk mempelajari tentang ilmu tentang misi. Nah, jadi walaupun misi sebenarnya sudah dilakukan baik oleh para rasul dan terus sampai hari ini, tetapi kita harus melihat itu maka dengan hubungannya dengan sejarah gereja. Itulah sebabnya misi memang harus selalu kita hubungkan dengan sejarah gereja yang sudah kita pelajari, yang kebetulan juga kita bisa mempelajarinya bersama-sama di semester ini. Nah, yang pertama yang mau saya jabarkan adalah tentang hubungan misi dengan gereja, ya, hubungan misi dengan gereja. Nah, kita akan mulai dari pemikiran Karl Barth, seorang teolog besar abad 20, tentang misi ini. Saya akan mengulang-ulang ini karena ini menjadi inti yang setidaknya kalian harus sudah kuasai dan paham. Jadi Barth pernah mengatakan bahwa misi itu datangnya dari Allah sendiri, ya. Misi datang dari Allah sendiri. Nah, keyakinan itu tidak diambil dari eklesiologi ataupun soteriologi, tetapi
digali doktrin Trinitas. Oleh karenanya, seperti Allah mengutus putranya, dan kemudian putranya, Allah Anak mengutus rohnya, mengutus Roh Kudus, dan ketiga-tiganya pada akhirnya mengutus gereja ke tengah-tengah dunia ini. Jadi itulah misi pada hakikatnya seperti yang dimaksudkan oleh yang saya kutip dari pemikiran Barth. Lalu juga ada seorang teolog sosial yang bernama Adolf Harnack. Dia juga menegaskan bahwa misi itu adalah tugas total dari Allah yang mengutus gereja demi keselamatan dunia. Jadi gereja diutus ke dalam dunia untuk mengasihi, mengajar, melayani, berkhotbah, menjemukan, dan membebaskan. Dalam artian kata, gereja membawa kabar baik atau salam dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan misi. Oleh karenanya, segera saja kita bisa mengerti bahwa hubungan antara misi dan gereja terdapat di dalam dua konsep yang bisa kita temukan. Yang pertama, misi merupakan panggilan gereja secara esensi. Ya, jadi misi ini adalah panggilan gereja. Ya, secara esensi. Nah, itu yang penting diingat. Dan yang kedua, implementasi misi merupakan tanggung jawab gereja. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, implementasi misi adalah tanggung jawab gereja. Jadi dalam kedua hal inilah kemudian gereja bisa dikenal. Jadi gereja misi dijalankan sebagai tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini, dan implementasi dari misi itu dilakukan oleh gereja. Oleh karenanya kita kemudian bisa juga mengatakan bahwa misi itu sebagai tanggung jawab gereja. Gereja pada hakikatnya adalah misioner. Kalau dasar biblika yang bisa kita temukan yang paling mendekati untuk mendukung argumentasi kita bahwa gereja adalah pada hakikat adalah misioner, kita bisa kutip dari 1 Petrus 2 ayat 9. Saya berharap kita semua hafal itu, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang dipanggil keluar dari kegelapan. Nah, itu jadi pada hakikatnya esensi gereja itu adalah misioner, dan panggilan gereja itu senada juga dengan panggilan Israel yang diungkapkan dalam perjanjian pada Musa yang dikutip dari Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6, ya. Nah, jadi meskipun implementasi dan panggilan itu berbeda, gereja diutus untuk membangun dirinya. Jadi gereja itu diutus untuk membangun dirinya sehubungan dengan misi, sehubungan dengan panggilan misinya. Jadi artinya kalau kita ambil contoh kecilnya, bila misi itu elemennya adalah pekabaran Injil, maka panggilan gereja yang utama itu adalah pekabaran Injil dalam berbagai bidang, atau bisa kita katakan pekabaran Injil secara holistik dan integratif, ya, dan integral. Nah, yang kedua, implementasi misi sebagai tanggung jawab gereja seperti yang saya katakan tadi ini, implementasi misi, dan itu harus ditunjukkan dari sejarah gereja. Kita akan melihat gereja mula-mula menunjukkan keterlibatan dalam pelayanan. Pelayanan yang artinya membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain, melayani orang lain, lalu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Dengan demikian kita mengerti bahwa pelayanan adalah cara melayani kebutuhan orang lain, baik jasmani maupun rohani. Itulah yang harus dikabarkan. Nah, pelayanan misi ini tentu saja kita bisa melihat contohnya dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid Yesus, orang-orang Kristen pada jemaat-jemaat perdana itu betul-betul menunjukkan bagaimana mereka melakukan misi, melakukan pekabaran Injil itu dengan melibatkan hidup mereka sendiri. Mereka tidak hanya berbagi
soal pengetahuan tentang bagaimana Kristus menyelamatkan mereka, tetapi lebih daripada itu mereka membagi hidup mereka sendiri. Jadi seperti yang sudah saya beritahukan kepada kalian pada kuliah-kuliah kita sebelumnya, inti misi itu bukan hanya transfer of knowledge, tetapi merupakan transfer of life. Bahkan kalau kita lihat misalnya Paulus sebagai tokoh pekabar Injil di masanya dia selalu mengungkapkan ucapan syukurnya kepada Allah tentang apa? Tentang bagaimana dia bisa ikut terlibat di dalam penyebaran Injil tersebut. Itu yang menjadi sukacita Paulus dan yang selalu dia ulang-ulang di dalam setiap surat-suratnya sejauh yang bisa kita selidiki dari kitab suci. Nah, jadi prinsipnya implementasi misi dalam pekabaran Injil merupakan tanggung jawab penata layanan gereja, yakni pemberitaan tentang Kristus dan proklamasi dan tindakan praktis di dalam masyarakat. Itulah sebabnya kita akan mulai saja bagaimana misi itu kemudian bergerak di dalam sejarah-sejarah gereja. Saya sudah menugaskan kalian untuk membaca misi dalam gereja lama, yaitu sekitar dari setelah peristiwa Pentakosta sampai tahun 300 Masehi. Kita tentu sudah melihat bagaimana kitab para rasul menceritakan bagaimana Paulus di dalam misinya juga bahkan sudah memulai perjumpaan dengan kebudayaan-kebudayaan lain, lalu membentuk model-model dan bentuk-bentuk perjumpaan itu yang bisa kita lihat sebagai metode-metode misi yang dilakukan oleh Paulus pada zamannya. Dan pada kisah para rasul misalnya pasal 16, sikap Paulus terhadap kebudayaan, kita lihat kadang dia bersikap lunak dan kadang juga dia harus bersikap keras, dan itu juga membuat kita akhirnya bisa belajar bagaimana merumuskan strategi-strategi misi yang cocok yang dapat bisa kita pakai di dalam pelayanan gereja kita. Dan kita juga tentu ingat bahwa misi di awal abad pertama sampai abad ketiga itu tentu perjumpaannya dengan kebudayaan yang besar ketika itu, kebudayaan Yunani dan Romawi yang berkaitan dengan penyembahan dewa-dewi. Sebetulnya itu bisa merangsang kita untuk menemukan metode-metode yang tepat, metode-metode yang baik yang bisa kita kerjakan pada masa kita pada hari ini, konteks kita pada hari ini, bagaimana kita bisa melakukan usaha pekabaran Injil atau misi itu secara holistik di dalam pekerjaan kita sebagai seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, sebagai seorang teolog. Nah, itu yang bagian yang pertama. Yang kedua, kita juga akan melihat bagaimana misi itu, usaha pekabaran Injil, kemudian merumuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kekristenan. Tentu kita ingat pada tahun-tahun seperti itulah sebetulnya misalnya tradisi Natal. Tradisi Natal dulu tidak dikenal di dalam kekristenan, tetapi salah satu teori, salah satu cerita mengatakan bahwa sebetulnya 25 Desember itu adalah hari pemujaan kepada Dewa Matahari. Dan barulah pada abad keempat sebenarnya kita merayakan Natal pada 25 Desember, gereja-gereja di barat mulainya. Dan itu bisa kita selidiki dari bukunya Andar Ismail dan juga Rasid Rahman. Kita bisa selidiki itu dari bukunya untuk literatur menambah wawasan kita di dalam pemahaman kita tentang misi gereja di awal-awal kekristenan, di tahun-tahun pertama kekristenan sampai tahun 300. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke misi di zaman pertengahan. Dan di zaman pertengahan itu artinya dari tahun 300 sampai tahun 1500. Nah, ada tokoh besar yang tokoh kekristenan, bapak gereja, yaitu Thomas Aquinas yang menulis Summa Theologi, ya. Kalau pernah dengar saya pikir di pelajaran dogma, mata kuliah dogma itu disinggung Thomas Aquinas untuk dengan mahakaryanya Summa Theologi itu, ya. Dan dia menuliskan buku Summa Contra Gentile, ya, ajaran melawan orang kafir, bagaimana kekristenan sudah berhadapan dengan orang-orang yang di luar kekristenan yang dia sebutkan juga sebagai orang kafir. Jadi
perjumpaan itu, buku Thomas Aquinas itu, dari situ kita bisa belajar banyak bagaimana sebetulnya misi dilakukan sebagai hakikat dari gereja itu sendiri. Dan dari tahun-tahun ini, dari tahun 300 sampai tahun 1500, sebetulnya ada banyak hal yang terjadi di dalam sejarah kekristenan kita yang bisa kita catat. Misalnya gereja berkembang dari sebuah minoritas. Tadinya kekristenan adalah sebuah agama yang minoritas, tetapi kemudian berubah menjadi agama yang diakui, menjadi agama negara, menjadi organisasi yang besar dan berpengaruh. Dan kemudian bagaimana hubungan kekristenan dan Yudaisme mulai mengambil jalannya sendiri-sendiri. Lalu juga bagaimana di dalam sejarah gereja juga terjadi konflik, perebutan antara tahta dan altar, hubungan tahta dan altar, bagaimana itu semua bisa kita selidiki di sejarah gereja. Lalu bagaimana juga mulailah gereja diorganisasi secara baik, keanggotaan gereja menjadi penting, kemudian dogma-dogma gereja dirumuskan menjadi sesuatu yang final, lalu gerakan-gerakan misi apokaliptik dari bapak-bapak gereja kita, yang kemudian ada ekspansi dari kerajaan-kerajaan Kristen, lalu juga mulai masuk masa-masa kolonial. Nah, pada era ini kemudian kita akan mengenal nanti ada Agustinus dan Thomas Aquinas, Agustinus dan Thomas Aquinas yang menjadi patron di dalam berteologi. Jadi itu yang penting di sana. Kemudian ada juga misi di zaman reformasi, ya. Zaman reformasi, sejauh yang bisa kita lihat dari tahun 1500 sampai tahun 1800-an. Nah, di sini para reformator sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu tertarik, kalau bisa dikatakan tidak tertarik kepada usaha pekabaran Injil. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan misi secara ilmiah, bagaimana mengembangkan usaha-usaha pekabaran Injil. Tapi salah satu yang menonjol dari misionaris yang bisa kita catat di masa reformasi ini, di zaman Pietisme itu, adalah Martin Bucer, dan juga dari pihak Lutheran ada Justinus von Wels. Dan hanya itu yang bisa kita selidiki sejauh ini. Dan di zaman-zaman sini ortodoksi Protestan cenderung memberikan pada sifat iman yang objektif dan meninggalkan keselamatan yang personal. Dan pihak lain, Pietisme menunjukkan ekstrim yang lain dan menekankan secara berlebihan sisi pengalaman secara subjektif. Itulah yang bisa kita catat dari zaman reformasi itu. Kemudian kita masuk kepada zaman apa yang disebut dengan zaman pencerahan, ya. Nah, disinilah sebetulnya kita mencapai klimaksnya sebagai usaha pekabaran Injil. Jadi motif pada para misionaris pada era ini, seperti yang sudah saya jelaskan, ada yang disebut dengan bersifat sentrifugal. Jadi mereka tidak lagi melakukan secara kaku dan menekankan misalnya doktrin Calvin atau doktrin-doktrin yang lain, tetapi mereka sudah mulai menekankan bahwa misi memang harus selalu dimulai karena dari ucapan syukur kita, luapan syukur di dalam Kristus yang telah mengasihi manusia yang jatuh, dan oleh karenanya manusia yang jatuh yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus itu harus membuat kita juga memiliki motivasi yang sama untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan usaha pekabaran Injil berkembang sangat pesat di dalam masa pencerahan ini. Gereja Katolik juga mereka melakukan penginjilan dengan sangat gencar dengan istilah akomodasi, dan kalau Protestan melakukan penginjilan dengan istilah pempribumian. Itu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam era ini juga misi sejalan dengan kolonialisme dan mencapai masa kejayaan sampai tahun 1900. Itu misi mengalami masalah kejayaan karena ditompang oleh kolonialisme. Artinya misi itu bisa dilakukan karena kolonialisme, imperialisme sedang berkembang di dalam penaklukan wilayah-wilayah, sehingga orang-orang Eropa yang menjadi para kolonial itu, para imperialis itu membawa agamanya dan
melakukan usaha-usaha pekabaran Injil. Dan itu yang terjadi juga kepada Indonesia, bahwa sebenarnya misi kita pun yang datang ke Indonesia dibonceng oleh kolonial. Misalnya memang sudah didahului oleh para misionaris Jerman, tetapi waktu kolonial Belanda berkuasa di Indonesia ini, penginjilan juga sangat gencar dan melahirkan banyak gereja-gereja. Itu yang terjadi di zaman-zaman di abad pencerahan ini. Nah, saya pikir saya berhenti dulu sampai di sini untuk bagian ini, bukan karena kuliahnya sudah selesai, tetapi karena saya ingin memutus dulu video ini sampai di sini supaya tidak terlalu panjang satu episode yang akan kalian tonton atau kalian dengarkan. Saya akan melanjutkan masih dalam topik yang sama pada video berikutnya, dan saya berharap kalian tetap bersemangat untuk mengikuti mata kuliah ini. Saya berhenti sampai di sini, sampai bertemu pada potongan video untuk bagian berikutnya, di mana saya akan menjelaskan misi pada zaman modern dan postmodern. Horas, sampai bertemu di video berikutnya.